Pengakuan Amin Rais keluar dari PAN, saya dikeroyok dan dianggap pengganggu karena tak dukung Jokowi. Tribunnews.com, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mengaku hengkang dari Partai Amanat Nasional PAN karena merasa dirinya telah dikeroyok oleh partainya sendiri. Amin Rais mengatakan bahwa dirinya dianggap pengganggu karena tidak sepaham dan mendukung pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Apalagi, Jokowi dianggap dapat memberikan cash and carry bagi Partai PAN. Pernyataan itu dilontarkan Amin Rais dalam program Karni Ilyas Club yang tayang, Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Saya garis bawahi mengapa saya dikeroyok oleh anak buah saya itu, yang karena pernah menjadi Menko, menjadi menteri ini, menteri itu. Semuanya itu karena saya dianggap pengganggu. Mengapa sih nggak mendukung Pak Jokowi? Pak Jokowi yang bisa memberikan cash and carry, jadi udahlah Pak Amin kita keroyok saja agar keluar. Ya saya keluar betul, terang Amin Rais. Amin Rais lantas memutuskan untuk keluar dari partai bentukannya itu dan memilih membuat partai baru dengan nama Partai Umat. Keputusan Amin Rais keluar dari PAN ini didasari oleh prinsip awalnya, yakni sebagai partai oposisi. Sehingga, Amin Rais merasa dirinya dianggap sebagai pengganggu untuk langkah partai PAN bergabung dengan Jokowi. Ini karena prinsip menjadi partai oposisi, jadi saya dianggap pengganggu untuk langkah mereka bergabung dengan Pak Jokowi karena itu tadi, cash and carry, jelas Amin Rais. Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari mengatakan Partai Amanat Nasional PAN sempat terhalang untuk bergabung dengan partai pendukung pemerintah karena masih adanya Amin Rais. Namun, setelah Amin Rais hengkang dari PAN dan mendirikan Partai Umat, Partai PAN akhirnya resmi bergabung dengan partai pendukung pemerintah. Ini karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan dikabarkan memiliki kedekatan dengan Jokowi pada 2019 silam, bahkan sebelum pilihan presiden. Hal tersebut disampaikan Kodari, Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Saya melihat peran atau variabel individu ini dan peran Pak Zulkifli itu sangat besar, jadi Pak Zulkifli itu memang bahkan semenjak 2019 sebelum Pilpres sebetulnya, menurut kabar memang merasa dekat dengan Pak Jokowi, tetapi waktu itu ada Pak Amin di internal PAN dan sangat berpengaruh, ujar Kodari dikutip dari Tribunnews.com, Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021. Kendati demikian, Kodari mengatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi bergabungnya partai politik masuk ke dalam sebuah koalisi baik oposisi maupun koalisi. Antara lain faktor kesamaan posisi politik atau oposisi pemerintah, kesamaan ideologi dan kedekatan konstituen. Sebetulnya ada satu variabel lagi, tapi jarang disadari dan jarang ditulis. Tapi sebetulnya penting yaitu kenyamanan individu atau kenyamanan pribadi antara pimpinan suatu partai politik katakanlah dengan presiden sebagai pemimpin koalisi, sambung Kodari. Gabungnya PAN dengan partai pendukung pemerintah ini terlihat dari kehadirannya dalam pertemuan petinggi partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021 sore. Mengutip Tribunnews.com, meski saat ini Amin Rais sudah berpindah haluan dan berpisah dengan PAN, Zulkifli Hasan menegaskan Amin Rais adalah sosok yang tak tergantikan di partainya. Pak Amin Rais itu di PAN tidak tergantikan, karena pendiri dan tokoh di reformasi. Jadi di PAN, Pak Amin Rais tidak tergantikan, ujar Zulhas, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kendati demikian, Zulhas menampik anggapan keluarnya Amin Rais akan berpengaruh terkait partainya ke depan. Sebab, dia berpandangan bahwa kinerja seluruh kaderlah yang akan menentukan nasib PAN. Suara.com, beredar di media sosial sebuah video yang menyampaikan narasi bahwa Amin Rais telah dianiaya oleh orang tak dikenal OTK, hingga keluarga histeris saat melihat kondisinya. Narasi tersebut muncul dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Pade TV, baik dalam keterangan video maupun dalam thumbnail video. Narasi pada judul. Berita terkini, Amin Rais dikeroyok oleh OTK, keluarga histeris saat mengetahui kondisi Simbah. Narasi pada thumbnail, BREAKIN News. Amin Rais dikeroyok, keluarga histeris saat tahu kondisinya. Lantas benarkah narasi tersebut? Penjelasan. Baca juga, hati-hati,
Pencuri berkeliaran di Mall Bogor, aksinya terekam kamera CCTV. Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com, diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil suntingan beberapa video yang isinya adalah gabungan beberapa artikel yang tidak sesuai dengan narasi yang disampaikan pada judul maupun thumbnail. Video pertama yang dicuplik adalah video berjudul, Alasan Loyalis Amin Rais, Agung Muhsin Mundur dari Partai Umat. Video itu pernah tayang di kanal YouTube Voitit pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 dan isinya adalah penjelasan mengapa Agung Muhsin keluar dari Partai Umat. Video kedua yang dicuplik berjudul, Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan, Amin Rais resmi deklarasi Partai Umat, yang tayang di kanal YouTube News Adi TV pada tanggal 29 April tahun 2021. Isi video tersebut merupakan pembahasan mengenai deklarasi Partai Umat. Sementara itu, video ketiga yang juga digabungkan berjudul, Eko Kuntadi dan Mas Joprai, ditinggal Neno, Amin bakal jadi gelandangan politik. Prakontrol tanda pagar 117, yang tayang di kanal YouTube 2045 TV pada tanggal 5 Oktober tahun 2021. Video itu berisi pembahasan dari Eko Kuntadi dan Mas Joprai terkait dinamika yang terjadi di Partai Umat. Selain menggabungkan 3 video berbeda, video tersebut juga diisi dengan pembacaan berita dari berbagai sumber. Artikel pertama berjudul, Saya Dikeroyok, Amin Rais ungkit masa lalu di PAN, usai ditinggal pengurus Partai Umat, yang tayang di palembang.tribunnews.com pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Artikel tersebut berisi pandangan Amin Rais terhadap dinamika mundurnya sejumlah anggota Partai Umat dan alasan Amin keluar dari Partai Amanat Nasional PAN. Konteks, keroyok, dalam judul artikel bukan mengarah kepada pengeroyokan kepada Amin Rais secara fisik, tetapi hanya hiasan yang dipakai oleh Amin saat menyampaikan alasan dirinya keluar dari PAN. Banyaknya pengurus Partai Umat yang tiba-tiba mundur, termasuk Neno, merupakan artikel kedua yang dimasukkan dalam video itu. Artikel ini tayang di jabar.tribunnews.com pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Sedangkan artikel ketiga yang turut dimasukkan dalam video adalah artikel berjudul, Amin Rais tanggapi mundurnya pengurus Partai Umat, pengamat, mereka harus kerja sangat keras. Artikel ini tayang di aceh.tribunnews.com pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Isinya merupakan pembahasan tentang pandangan Amin Rais, Humas DPP Partai Umat Mustofa Nahrawardaya, dan pengamat politik kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi, Henry Satrio soal dinamika di Partai Umat. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebut Amin Rais dianiaya oleh OTK hingga keluarga histeris saat lihat kondisinya tidaklah benar. Baca juga, setuju oknum polisi banting mahasiswa dipidana, ISESS, buat efek jera. Oleh sebab itu, konten video di Pak DTV masuk ke dalam kategori konten yang dimanipulasi.